الرجيم ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam senantiasa kita hadiahkan kepada junjungan alam, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat daripada jasa-jasa beliau, kita sampai hari ini masih bisa menikmati indahnya agama Islam, indahnya dan mudahnya kita dalam beribadah. Tanpa jasa baginda Rasulullah, maka kita tidak bisa menikmati semua yang dapat kita rasakan dalam agama pada hari ini. Hadirin, satu judul yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini adalah berkaitan dengan memakmurkan masjid. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah At-Taubah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas salah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid dan mereka itu beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, dan mereka tidak takut melainkan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Hadirin, dari ayat ini kita dapat mengambil satu pelajaran, bahwa orang-orang yang memakmurkan masjid dengan landasan iman, kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan imannya kepada hari akhir, adalah orang-orang yang akan mendapatkan petunjuk daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu kita layak bertanya, mengapa orang yang memakmurkan masjid ini layak menjadi orang yang mendapatkan petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala? Ternyata kalau kita mengkaji sejarah Islam, kita melihat bahwa masjid memiliki sejarah-sejarah yang besar. Masjid memiliki urgensi yang sangat penting dalam perkembangan peradaban Islam. Kita lihat ketika Nabi Ibrahim alaihi salam sampai ke kota Makkah, beliau diperintahkan oleh Allah untuk membangun Baitullah. Demikian juga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau hijrah dari Makkah ke Madinah. Kita melihat bahwa Rasulullah terlebih dahulu membangun masjid. Dan segala aktivitas-aktivitas yang terjadi dalam sejarah-sejarah Islam, kita melihat bahwa peran masjid sangat banyak terlibat. Khususnya misalnya dalam peristiwa mukjizat besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu peristiwa Isra wal Mi'raj. Dikatakan di dalam surah Al-Isra bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjalani peristiwa Isra itu minal masjid ilal masjid, yaitu dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa.
Artinya, orang-orang yang memang betul-betul beriman kepada Allah, betul-betul beriman kepada hari akhir, maka hatinya pasti akan terikat dengan masjid. Nah, dari sini bisa kita ambil satu kesimpulan bahwasanya jika di dalam hati kita tidak ada keterikatan dengan masjid sama sekali, mungkin barangkali ada penyakit hati di dalam hati kita sehingga kita tidak layak mendapatkan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, kembali kita kepada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa ketika Rasulullah berhasil mendirikan satu kota yang berperadaban yang kita sebut dengan kota Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai peradaban itu dari masjid. Di sana kita dapat mengenal ada namanya Majalisus Suffah, atau majelis yang dihadiri oleh para ahlus suffah. Ahlus suffah ini adalah orang-orang yang berdatangan dari berbagai daerah, dari berbagai negeri, datang ke masjid untuk mendengarkan tausiah, mendengarkan nasihat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Peradaban Islam dimulai dari situ. Artinya, pada masa Rasulullah, masjid itu tidak hanya dijadikan sebagai tempat sholat, tidak hanya dijadikan sebagai tempat membaca doa, akan tetapi masjid juga dijadikan sebagai pijakan atau sumber dari peradaban Islam, yaitu belajar ilmu agama. Hadirin, zaman sekarang kita sudah jauh daripada Rasulullah. Para ulama juga tidak juga terlalu banyak. Artinya, yang bisa kita lakukan pada kesempatan kita hari ini, sisa-sisa hidup kita di akhir zaman ini adalah meneruskan perjuangan-perjuangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa di antara perjuangan-perjuangan yang bisa kita teruskan? Di antaranya adalah menghidupkan kembali peradaban-peradaban Islam yang dahulunya dimulai Rasulullah dari masjid. Tujuannya adalah untuk menciptakan generasi-generasi Islam yang beriman kepada Allah dan beriman juga kepada hari akhir, sehingga kita dapat mengambil satu pelajaran penting sekali, bahwa jika umat Islam itu ingin maju, maka ditandai daripada kondisi masjidnya. Apabila masjidnya ramai, apabila masjidnya sering digunakan untuk aktivitas dakwah, sering digunakan untuk kegiatan positif, berarti itu menunjukkan bahwa masyarakat itu adalah masyarakat yang berperadaban. Hadirin, sebagai akhir daripada penyampaian saya pada kesempatan hari ini adalah mari kita tanya pada diri kita, sudahkah kita menjadi seorang muslim yang berperadaban sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau kita masih sama seperti hari kemarin? Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.